Baik, selamat pagi Ibu dosen. Perkenalkan, nama lengkap saya Feby Arianti Nepuli. Saya dari kelas farmasi C, semester 1. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang alkalimetrik. Yang pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian alkalimetrik. Alkalimetrik merupakan salah satu teknik analisis untuk mengetahui kadar keasaman suatu zat dengan menggunakan larutan standar basa. Basa biasanya digunakan adalah natrium hidroksida atau NaOH. Tujuan dari titrasi alkalimetrik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan normalitas natrium hidroksida. Yang kedua, untuk menentukan presentasi kadar dari asam asetat. Dari kedua tujuan ini dilakukan supaya enden presentasinya dapat diketahui melalui titrasi. Berikut kita akan mengetahui tentang prinsip kerja alkalimetrik. Prinsip kerja alkalimetrik adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetraan antara reaksi basa dan reaksi asam, atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai dengan volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadinya perubahan warna larutan atau titik akhir titrasi. Berikut kita akan mengetahui tentang prosedur atau cara kerja dari titrasi alkalimetrik. Cara kerja yang pertama adalah larutan yang diteteskan dimasukkan ke dalam buret atau pipa panjang berskala. Larutan di dalam buret disebut larutan penetrasi. Yang kedua, larutan yang akan dititrasi dimasukkan ke dalam elemen Yer dengan mengukur volumenya terlebih dahulu memakai pipet gondok. Yang ketiga, memberikan beberapa tetes indikator pada larutan yang dititrasi menggunakan pipet tetes. Indikator yang dipakai adalah indikator yang perubahan warnanya sekitar titik ekuivalen. Langkah yang keempat, proses titrasi yang dilarutkan yang berada dalam buret diteteskan secara perlahan-lahan melalui keran ke dalam elemen Yer. Elemen Yer yang akan digoyang-goyang sehingga larutan penetrasi dapat larut dengan larutan yang ada di elemen Yer. Penambahan larutan penetrasi ke dalam elemen Yer dihentikan ketika sudah terjadi perubahan warna. Ketika sudah ada perubahan warna, maka ini akan menandakan bahwa telah tercapai titik akhir titrasi. Langkah yang kelima, ketika kita sudah mengetahui prosesnya, maka kita akan mencatat volume yang dibutuhkan dari larutan penetrasi dengan melihat volume pada buret. Inilah prosedur cara kerja titrasi. Maka sekarang kita akan melihat kembali penentuan kadar. Penentuan kadar yang saya ambil di sini adalah konsentrasi HCl dan NaOH. Yang pertama kita akan lihat bahan dan alat yang digunakan. Alat yang digunakan adalah buret, elemen Yer, dan pipet. Bahan yang digunakan adalah aguadet, HCl, indikator ppH, dan NaOH. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buret yang berukuran 100 ml yang sudah dibersihkan dan elemen Yer berukuran 200 ml yang telah disiapkan. Yang kedua, NaOH bernilai 0,1 mol diisi ke dalam buret. Yang ketiga, 25 ml larutan HCl yang belum diketahui konsentrasinya dimasukkan ke dalam elemen Yer. Yang keempat, indikator PP diteteskan sebanyak 3 tetes ke dalam elemen Yer yang sudah telah diisi dengan NaOH. Yang kelima,
keran buret dibuka sampai titeran mengalir tetes demi tetes. Langkah yang terakhir, apabila tetes terakhirnya mengalami perubahan, maka titrasi akan berhenti. Maka dari hasil dari percobaan di atas adalah NaOH bernilai 0,1 dikali dengan 3,75 sama dengan 0,75 milimol. Dibawa ke mol 375 dikali dengan 10⁻6 mol. HCl bernilai 0,1 dikali dengan 75. Hasilnya 7,5 milimol dibawa ke mol sama dengan 75 kali 10⁻4 mol. Maka dari hasil rata-rata volume NaOH sama dengan 3,75 milimol. Sedangkan dari hasil rata-rata volume HCl adalah 7, milimol. Demikian inilah hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.